Pengertian dan fungsi ADART Gerakan Pramuka. Yang pertama, pengertian. A. ADART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Yang B. Pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip baik prinsip idealisme tindak laku baik organisasi sosial maupun budaya. C. Seluruh dan landasan gerakan organisasi Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya. D. Landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka. Yang kedua yaitu fungsi ADART merupakan landasan kerja dan landasan Gerakan Pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Yang ketiga, landasan hukum Gerakan Pramuka. A. Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Dengan pertimbangan 1. Anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara yang berkependidikan dan berwatak luhur. Yang kedua, untuk mencapai maksud dan tujuan harus dilakukan di lingkungan anak-anak dan pemuda di samping lingkungan keliling dan sekitarnya. Yang ketiga, sesuai TAP MPRS nomor 1 MPRS 1960 tentang GBHN dan TAP MPRS nomor 2 MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional pertama 61 sampai 69 mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya perlu menetapkan suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut di atas. Selanjutnya, sejatah tingkat ADART Gerakan Pramuka. Yang pertama Kepres nomor 12 tahun 1971, yang kedua Kepres nomor 46 tahun 1984, yang ketiga Kepres nomor 57 tahun 1988, yang keempat Kepres nomor 34 tahun 1999, yang kelima Kepres nomor 104 tahun 2004. Selanjutnya, pokok-pokok penting ADART Gerakan Pramuka. Yang pertama, pembukaan membuat dasar filosofis dan historis ketentuan dalam ADGP. Yang kedua, eksistensi, nama, status, dan tempat. Yang ketiga, sistem AMONG, PDK, KH, MKM, dan kiasan dasar. Yang keempat, organisasi, anggota, jenjang organisasi, kepengguruan, suka, deka, lemdik, bimbingan, pemeriksaan keuangan. Yang kelima, musyawarah dan referendum. Yang keenam, pendapat kekayaan. Yang ketujuh, atribut, GP, bendera, panji, himne, dan memakai seragam serta tanda-tanda. Yang ketujuh, ART pembubaran dan perubahan AD. Yang ke-8, tujuan Gerakan Pramuka. Selanjutnya, tujuan Gerakan Pramuka. Anggaran dasar Gerakan Pramuka 2004 pasal 4 dan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka 2004 pasal 4 melalui kepramukaan. Yang pertama, membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang beriman dan bertakwa serta berwawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, membentuk sikap dan perilaku yang positif, mengikuti keterampilan dan kecakapan serta memiliki kecerdasan emosional sehingga dapat menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya pada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pembentukan sikap perilaku yang positif,
menguasai keterampilan dan kecakapan serta memiliki kecerdasan emosional sehingga dapat menjadi manusia yang berkepribadian yang percaya kepada kemampuan diri sendiri, sanggup dan selanjutnya alasan penyempurnaan ADGP. Yang pertama, AD merupakan landasan kerja GP yang kedua dihadapkan pada lingkungan yang berubah serta tantangan baru. Yang ketiga, perkembangan kepanduan di seluruh dunia. Yang keempat, perlu penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-Undang Sisdiknas. Selanjutnya, permasalahan. Yang pertama, penggolongan usia peserta didik. Yang kedua, keberadaan kelompok usia penegak kaderisasi. Yang ketiga, otonomi daerah. Yang keempat, pembinaan gudeg berpangkalan di sekolah atau kampus dan gudeg wilayah serta tersedianya pembina yang berkualitas. Yang kelima, sistem Among. Yang keenam, pengembangan Saka Pramuka. Selanjutnya, harapan. Yang pertama, dengan organisasi yang lincah didukung SDM berkualitas yang menjelaskan tugas sesuai prinsip dan metode kepramukaan, GP hadir siap untuk mendidik kader-kader pembangunan yang terampil serta memiliki watak dan kepribadian mulia. Selanjutnya, penyempurnaan. Berdasarkan keputusan Munas 2003. Yang pertama, alinea ketiga, pembukaan penyesuaian dengan kata paradigma baru yang menyertakan kaum muda. Yang kedua, alinea 5, pembukaan sistem Among tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari metode kepramukaan karena ia merupakan sisdiknas. Selanjutnya, keten yang disempurnakan. Yang pertama, pasal 4 AD, penegasan formulasi tujuan dengan menambahkan guna pengembangkan. Yang kedua, pasal 5 AD ditambahkan rumusnya sehingga menjadi serta membangun dunia yang lebih baik. Yang keempat, pasal 8 AD selain mengatur upaya ditambahkan juga usaha yang dilakukan GP. Yang kelima, pasal 16 Pandega masuk dalam kualifikasi anggota dewasa muda. Yang ketujuh, pasal 18A, anggota muda dan anggota dewasa. Yang ke-8, pasal 20, pergantian pengurus terdiri dari unsur pengurus lama dan pengurus baru. Pasal 21, Saka tambah 1 ayat. Pasal 22, Dewan Kerja. Pasal 24, bimbingan ayat mambiran yang diketahui oleh camat kepala distrik. Pasal 25, BPK ayat 3 adalah 2 butir.